Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak rangagam? Pagi ini saya akan mengajak sanak untuk bersama-sama menyaksikan kegiatan mingguan Korpri yang dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Falah, Lubuk Baso. Kegiatan ini akan dihadiri oleh staf, pegawai, serta pejabat pemerintah Kabupaten Agam guna untuk meningkatkan ketakwaan serta kebersamaan di kalangan ASN. Sanak rangagam, acara ini akan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahan yang akan dibawakan oleh Ibu Halimah, kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Ustadz Azwar, dan ditutup dengan beberapa arahan dari pejabat Kabupaten Agam. Pemirsa, itulah rangkaian dari acara pagi ini. Selamat menyaksikan. Saya Prinsesya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat sementara Bupati Agam atau yang mewakili Ustadz penceramah kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh keluarga besar Kopri dan hadirin undangan yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara wirid pengajian mingguan Korpri Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pada hari ini dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Halimah yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 dan terjemahan oleh Fadlia Rahmi SIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wajannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Korpri, dan hadirin undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Azwar SAG MM. Beliau adalah Mubaligh Kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah urduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaiz wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 dan 134. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJS Bupati atau yang mewakili, Bapak Sekda beserta asisten, Kepala Dinas, OPD, Badan, Kabak, Kabid, Fungsional, Pelaksana, hadirin yang berbahagia. Pertama sekali ucapan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk hadir bersama-sama di masjid yang amat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan agenda yang sudah kita agendakan bersama, wirid Kor Pegawai Republik Indonesia yang alhamdulillah dia laksanakan setiap pagi hari Jumat. Selawat sering salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang kami hormati, landasan pembicaraan kita dalam tausiah pendek pada pagi kini Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi 133 dan 134. Allah mengingatkan kita, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Berdasarkan kalimat ini, bersegeralah kamu, berarti sebelumnya ada kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini bersegeralah kamu pada keampunan Tuhanmu. Tidak ada gading yang tidak retak.
dan tidak dikatakan gading kalau tidak retak. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan bukanlah manusia yang tidak pernah salah. Sebaik-baik manusia belajar dari kesalahan yang pernah ia lakukan, dan inilah konsep Islam yang dikatakan taubatun nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat. Tanya muka ibu-ibu, sia ibu nan disiko nendak pernah salah. Ledo, apa-apa sia nendak pernah salah. Ndak ada. Al khoto wal khilaf sifatul linnas. Salah dan khilaf itu memang hiasannya manusia. Nah, sehingga Allah mengingat kita, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Ibu-ibu ingin masuk surga, lain sianinda apa-apa le suko jannah. Kalau ada nur jannah lain. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orangnya? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang. Kalau bersedekah dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, wajar. Tapi mampu memberi tak kala kita dalam keadaan sulit, ini yang istimewa. Ada kisah cik bu. Ada seorang perempuan yang karajonyo memandikan jenazah. Sudah ratusan jenazah yang ia mandikan. Tapi suatu kali tak kala dia memandikan seorang perempuan miskin. Baru saja menyiram jenazah tersebut, jenazah itu tersenyum kepada dirinya. Galaknya bu. Belum pernah ditemukan. Sudah ratusan jenazah yang dia mandikan, belum pernah ada satu pun jenazah tak kala dia memandikan dia tersenyum. Dia ingin tahu asabeknya. Malam hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah jawaban kepadaku, mengapa saudara yang saya mandikan pada siang hari tadi, tak kala saya berawal memandikannya, dia tersenyum yang begitu menyejukkan hatiku. Berikan jawabannya ya Allah. Allah mengabulkan permintaannya. Malam hari dia bermimpi bertemu dengan perempuan yang tadi siang dia mandikan. Dia tanya, saudaraku, iya, mengapa engkau tersenyum tak kala aku tadi memandikan jenazahmu? Belum pernah aku lakukan, belum pernah aku temukan. Nah, perempuan itu menjawab, ya saudaraku, kamu tahu kan saya orang yang miskin secara materi, hidup sangat berkekurangan. Tapi ada suatu kebiasaan yang saya lakukan, tak kala saya mendapat nikmat dari Allah, saya selalu berbagi kepada orang lain. Masakan yang aku punya, ada orang lewat di rumahku, aku memberikan sedikit untuk mereka. Tapi suatu kali aku diberi nikmat oleh Allah rezeki yang agak banyak. Tapi sayang sore itu tidak ada seorang pun yang lewat di rumah. Tidak ada seorang juga lalu.
karena hari waktu itu dalam keadaan hujan. Tapi hampir masuk waktu maghrib, lewat seekor kambing di depan rumahku. Maka makanan yang kubuat itu kuberikan kepada kambing yang lewat di rumahku. Kambing itu memakannya. Karena dia memakan, ku tambah lagi. Kambing itu pun memakannya. Sampai begitu banyak makanan yang kumasak dimakan oleh kambing itu. Tadi di waktu engkau memandikanku yang pertama itu, malaikat memperlihatkan kepadaku, aku memberi makanan kambing yang lewat di rumahku. Dari perbuatanku ini Allah menjanjikan untukku surga dan sebuah istana yang terdapat di dalamnya. Kenapa? Karena mampu memberi di waktu sulit dan di waktu lapang. Ibu-ibu, Pak, Lei selalu memberi. Tu bakul jalan, awak kadang-kadang bu, ada celengan jalan masuk, rasok saku-saku, ada pitih 100, ada pitih 50, ada pitih 5.000. Nama bagian? Nama bagian Pak? Ciek 100, ciek 50, ciek 5.000. Nama bagian? 5.000. Serugu lah maha bu. Mau ibu. Kadang-kadang kepala SKPD Pak. Di Solo Pak Siko ndak. 5.000 Pak. Ciek godok. Tapi kalau sedekah itu memang yang penting ikhlasnya. Dialah kadang saya ikhlas Pak, daripada ketek ndak ikhlas. Karena memang ini yang dicontohkan Nabi. Nabi selalu memberi dalam keadaan seolah-olah terpaksa dia memberi. Dalam keadaan dia ndak punya, dia memberi. Dalam keadaan sesuatu yang ia cintai, dia memberi. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang dirawikan oleh Abu Hurairah, pernah suatu kali Nabi dengan para sahabat duduk di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Kemudian Nabi tagak, para sahabat pun ikut berdiri. Tiba di tengah-tengah masaji, datang seorang pemuda dusun Arab, orang kampung, nyopacian liye Nabi. Kerah baju Nabi nyopacian Pak, di sentaannya sempat memerah kuduk Nabi. Waktu dia memantak kepada Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, berikanlah harta yang kau punya kepadaku. Aku membawa 2 ekor unta, yang 2 ekor unta ini harus kau isi dengan harta yang dititipkan Allah kepadamu. Lalu pemuda Arab tadi, Nabi waktu itu menjawab, ya sahabatku, dan ndak kamage kalau ndak memacian, ndak malapen peganganmu, ndak akan kuberi, kata Nabi. Pemuda itu pun tegas lagi, saya tidak akan melepaskan peganganku ini seandainya engkau belum memberikan sesuatu yang kau punya. Mencari gareta pemuda dusun tadi bu, para sahabat waktu itu geram, marahnya. Umar bin Khattab hampir mendekati pemuda itu, kanyo lampang basuh awaknya Pak. Kira-kira kalau apa nyobituan orang nyopacin dek kawan, aduh kawan nak sekeliling nan kama nolong, ba kata wak, tolonglah pendien cie. Tapi Nabi tak kala Umar akan mulai menghadapi pemuda dusun itu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya sahabatku, tidak ada engkau yang bergeser dari tempat berdirimu. Tidak ada engkau yang bergeser dari tempat dudukmu, tempat berdirimu, sebelum engkau mencarikan makanan korma dan gandum
yang bisa kita berikan kepada pemuda ini. Bu. Di Nabi tetap memberi tak kalah seolah-olah terpaksa. Karena digertak, tapi sebenarnya beliau bisa melepaskan diri. Tapi tetap belum memberi. Dan Nabi pun memberi tak kala beliau dalam keadaan tidak punya. Datang orang miskin kepada beliau, "Ya Muhammad, berikan rezekimu kepadaku." Dikasih dia Nabi. Besok datang lagi, "Ya Muhammad, berikan hartamu kepadaku." Dikasih lagi. Besok lagi datang lagi, "Ya Muhammad, berikan hartamu kepadaku." Dikasih lagi. Sampai hari yang ketujuh, harta Nabi habis. Tidak ada nak kata gini. Datangnya balik, "Ya Muhammad, berikanlah hartamu kepadaku." Nabi menjawab, "Tidak ada nak kata gini doh." Aku adalah orang miskin yang makan hanya dari pemberianmu Muhammad. Tolong aku beri aku. Nah, waktu itu Nabi tagak dake orang Manggaleh dan tanyakan kepada orang yang berdagang, "Ya saudaraku, ya, maukah engkau mau tangan barang dagangan engkau kepadaku?" kata Nabi. Kata orang Manggaleh tadi, "Jadi." Dan mengatakan kepada orang yang minta tadi, "Ya saudaraku, ambillah apa yang kamu suka yang ada pada barang dagangan saudara kita ini, dan ini menjadi hutangku," kata Nabi. Amal lihat sikap Nabi yang sarupoiko. Umar geram. "Rasul, engkau mengatakan ke kami memberikan sesuatu itu tidak boleh di luar batas kemampuan kita. Sementara engkau tidak punya, engkau berhutang untuk membantu orang lain." Nah, waktu itu datang seorang Ansor yang berkata kepada Umar dan kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku yang akan menjamin utangmu dan aku akan membayar seluruhnya." Kata Ansor itu, apa jawaban Nabi? "Ya Umar, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita tak punya pun, kalau ada orang yang membutuhkan, kita beri." Nah, tapi kadang-kadang kita memberi itu karena ada udang di balik bakwan, Pak. Sedangkan Nabi mengatakan, "La tamnun tastaksir," jangan engkau beri tak kala engkau mengharapkan imbalannya. Nah, maaf gini, kondisi pilkada. Kadang-kadang ada dulu zakat pilkada. Mau pengalaman sekali Pak Sekda. Pemilu tahun 2019 balik, datang tim Kambo. "Buya, ya. Ambo menyampaikan pesan Buya. Atuh, zakat. Zakat dari si A, dari si A. Ndak kita sebutkan benderanya Pak. Ambo cari isinya ada bareh 2 kilo kira-kira. Gula 1 kilo, kopi, mie instan, minyak makan. Mau tanya, zakat ya sana?" "Iya Buya." "Kalau zakat, mungkin ada yang lebih berhak pada ambo. Kalau dilihat, kalau fakir, insya Allah enggak. Miskin, lailu enggak pula. Mu'alaf, ambo saja rayi Islam. Dia karena ayah zaman demo Islam. Jadi ada mungkin orang yang lebih tepat. Nah, kadang-kadang itu. Tapi kalau sedekah katanya, kurang banyak am. Gak sampai kaliku mau terima. Nah, kadang-kadang zakat. Tapi nyalang pilkada itu di Solo bu siko nado. Sedekah yang kita berikan tidak akan pernah mengurangi harta yang kita punya. Sedekah yang kita berikan tidak akan pernah membuat kita miskin. Karena sedekah itu banyak manfaatnya, di antaranya sedekah itu membuat harta kita kekal dan bertambah-tambah. Bukan mengurangi. Kisah Bu, Pak, di zaman Nabi Musa hidup sepasang suami istri nan banse.
miskin. Carito malam baduo, kata istrinya ke suaminya, suamiku, Musa itu kan kalamullah. Iya. Doanya kan diminta, dikabulkan oleh Allah, benar. Ba'a kalau awak minta ke Musa, awak kayu. Kamu yakin Allah mengabulkan kalau Musa yang meminta? Menemui dia Nabi Musa dan sampaikan keinginannya Musa. Lah sekian tahun kami hidup Musa dalam kemiskinan Musa. Kini kamu mencuba lo kayu kat sebentar jadi. Kata Musa, kamu coba mendoakan ke Tuhan dulu. Didoakan oleh Musa kepada Allah, ya Allah, saudaraku ini, pasangan suami istri ini, sejak mulai dia menikah hidup dalam kemiskinannya, ya Allah, tolong engkau berikan engkau dia kekayaan. Kata Tuhan, jadi tapi setahunnya. Janji kata Tuhan, jadi tapi setahunnya. Kecil Tuhan. Memang setelah didoakan Nabi Musa, dia akan mendapatkan nikmat haitsu la yahtasib, dengan jalan tidak disangko-sangko, bertambah-tambah rezekinya, hidup dalam sebuah kekayaan. Tapi nyo sadar, kekayaanku setahun ya kok. Itu janji Tuhan, setahun ya. Maka dia buka buat kesepakatan suami istri, bagaimana selama setahun ko kita buat baik sih. Baca ronyo kata suaminya, kita bangun ruko di simpang gua, kita buat 7 pintunya. Setiap pintu tu ada yang melayani di saat orang lalu ku ada yang minta sedekah. 7 pintu yang disediakan untuk orang miskin yang lewat yang minta sedekah. Lalu orang pintu iko dapat bantuan, pintu iko dapat bantuan, siko dapat bantuan. Lah lebih setahun, kekayaannya tidak kurang-kurang. Sementara waktu itu Allah menjanjikan ke Musa setahunnya. Nyatanya tidak Musa ke Tuhan balik, ya Allah, lah lebih setahun, baku tidak kurang ratun, baku tidak bansek aja balik. Kata Tuhan, Musa dan magih rasaki kepada umatmu itu, kepada hambaku itu hanya melalui 1 pintu. Cie pintu dan magih rasakinya cek Tuhan. Tapi hambaku itu, umatmu itu memberikan kepada orang lain melalui 7 pintu. Malu dan cek Tuhan. Dan magih cek pintunya, ini mengaluan 7 pintu. Karena dia memberikan jauh lebih apa dari yang saya harapkan, maka harta kekayaannya tidak akan pernah dan kurangi sampai dia meninggal kata Tuhan. Jadi kekayaan yang kita punya, seandainya kita belanjakan di jalan Allah, Allah akan menambah kekayaan kita itu kekal dan abadi. Dalam Al-Quran kisahnya 5 sedekah yang kita berikan itu bisa mengekalkan, menambah harta yang kita miliki. Yang paling istimewa Pak, sedekah itu bisa memperpanjang umur. Namun umur panjang dah Bu, namun umur panjang dah. Namo, atau mati besok tambah 50 tahun lele namo. Namo, kecek Nabi Daud banyak bersedekah. Oh, kawan Nabi Daud Pak. Nabi Daud punya kawan yang sangeknya sayang, konco arek, konco pelangkin. Waktu itu malaikat Jibril, malaikat Israel lah magih kabar ke Nabi Daud. Katanya, Daud, yo, tolong sampaikan ke kawan engkau tu, umurnya tinggal 50 hari. Itu kata malaikat. Sampaikan kepada temanmu. Dengan bare hati Nabi Daud sampaikan kawannya, kawan, yo, kecek malaikat
umur engkau tinggal 50 hari. Bare hati Nabi Daud menyampaikan tapi sampai juga. Walaupun kau kawan. Cukup kalau walaupun baik kau kawan kau sampai juga. Itu pelajarannya. Jadi karena umurnya lah ditetapkan di Allah tinggal 50 hari, maka dia sepakat suami istri. Ba'a kalau kita umur 50 hari ko kita pagunakan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dia bersedekah sebanyak-banyaknya. Setiap orang yang membutuhkan dibantu. Sampai pada hari yang ke-50. Nyobuat sebuah makanan yang nyopikikan makanan kesukaan kawannya yang bernama Daud. Nyo berharap ini merupakan sedekah yang terakhir yang diberikan ke kawan akrab. Nyo antakan ke rumah Nabi Daud. Tapi di tengah jalan ada sekelompok fakir miskin yang minta bantuan. Minta makannya, Bu. Waktu itu berputar dalam pikirannya, iko makanan dan buwe tanie untuk kawan nampalin dan sayangi Daud. Karena iko pemberian yang terakhir. Besok dan lah meninggal. Tapi kuah dulu fakir miskin yang sangat membutuhkan. Nyubah niatnya, Pak. Nyubah niatnya, Bu. Makanan yang lahnya sediakan untuk kawannya Daud, diaginya kepada fakir miskin tadi, Pak. Tak jadi sampai ke Daud. Baliknya pulang balik. Tiba di rumah, ini lepas doa sih, Bu. Bab gitu berzikir, karena besok ke pagi deh. Oh kadang-kadang kok karena kamati kan rajin berzikir, Pak. Kok lagi takana. Tapi kalau ndak takana kamati, ya barangnya cingka aja, Pak. Di Solo siko cie-cie. Cie-cie itu banyak ya, Bu ya. Anaknya ndak kamati hari esok, nyo banyak berdoa. Tapi lah hari ke-51 ndak mati juga. Hari ke-52 ndak juga mati. Sehingga Nabi Daud pikir-pikir, "Aduh takana kabar si anu meninggal." Dituri Nabi Daud. Bahasa bo, jo masih hidup. Senin Daud tanya ke malaikat balik. Malaikat, janji engkau dulu umurnya tinggal 50 hari. Ikulah lebih, kok masih ada juga? Masih hidup ya. Apa jawaban malaikat atas perintah Allah kepada malaikat Jibril? Allah menambah umur saudaramu 50 tahun lagi. Nyo tambah 50 tahun ya Tuhan. Kenapa? Karena saudaramu rajin bersedekah. Ini, Bu. Asa kurang-kurangnya kalaupun ndak kabar tambah umur kita, Bu, sakurang-kurangnya dek kita sering melakukan kebaikan. Namo kita nyo kenang baik de orang sekalipun kita lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Pak Sekda tu masuk hidup lo, yo rajin bersedekah. Lah meninggal lo, nyo sabu je de kawan. Ajan sampai do di apa anu tu, capek mati syukur masuk hidup jahit bana. SPPD awak nyo ambil yo. Kau galak, Bu? Iya do, Bu. Siko ndak ada. Ndak ada, Bu. Ndak ada. Ndak ada ambil SPD mensaji kira. Ndak ada apa sih? Ndak ada. Jadi sedekah yang kita berikan ikhlas karena Allah itu akan bisa memperpanjang umur kita. Maka jangan sagan-sagan juga bersedekah, Bu. Dalam keadaan sempit kita bersedekah, dalam keadaan lapang apalagi. Bahkan sedekah pun bisa menghalangi kita dari orang babuek jahit. Sedekah juga, bisa memperpanjang umur, bisa mengekalkan harta, bisa menghalangi orang babuek jahit kaki itu. Kisah kau Nabi Sulaiman. Nabi juga berubah.
Nabi Sulaiman, nabi yang amat istimewa, king of the king, raja di atas raja. Bukan hanya raja manusia, raja seluruh makhluk. Jin patuh, burung patuh, semua makhluk hidup patuh kepada Sulaiman. Satu kali ada seorang miskin di dekat rumahnya ada batang kayu gadang. Di batang kayu itu batalua burung. Dek batalua burung nang kato isinya dah burung di teh batang kayu tu dah lah batalu. Kita ndak ada samba dah, ambil lah. Dipanjek ada lakinya bu, diambil talua burung tadi. Akhirnya merpati itu mengadu ke Sulaiman. Sulaiman, iya. Itu umat engkau yang tinggal di Sinan selalu mengambil talu yang ambo punya, yang meniatkan untuk memperlancar keturunan ambo, memperbanyak keturunan ambo. Tapi setiap talu kami ada, nyo ambil dek umat engkau itu. Oleh Nabi Sulaiman dipanggil, orang nak ambil talu tadi, imbaunya, benar engkau mengambil telur yang berada di batang pohon dekat rumahmu. Benar Sulaiman, kenapa kamu ambil? Karena untuk makan bagi kami. Aja nang ulangnya nak, Cik Sulaiman. Akan musaukan Sulaiman. Tapi proses berjalan nampak dia burung tadi batalu balik. Anan suaminya nan isinya ndak lo adong ke disambar. Nyo minta tolong laki-laki ambil balik dan. Ada ado ambil aja bu. Akhirnya berang Sulaiman, perintahkan Sulaiman kepada jin, jin, tolong engkau halangi kalau si fulan itu masih mengambil telur burung di bawah batang kayu itu. Di saat nyoma manje elu kakinya ke bawah, ranggui ke bawah. Cik Nabi Sulaiman kajin. Tapi proses balada berjalan, nan talu burung tadi diambil yuk. Mengadu balik. Mangka Sulaiman leh. Nyoimbo jin nanya perintahkan tadi ibu. Hoi jin, yo, kemana engkau? Sulaiman. Banyak engkau laksanakan perintah yang kusuruh untuk menghalangi si fulan untuk mengambil telur burung di atas batang kayu itu. Kata jin, ndak talok dia mau ambil do Sulaiman. Bakop itu. Karena di pangka batang kayu tadi tagak dua orang malaikat yang bertubuh kekar dan kasar, gadang badannya. Baru saja ambo mandako nyo ambil liemo nyo campaan ke utara. Nan seorang lain kawan mo mandake nyo ambil liemo nyo campaan ke selatan. Ndak bisa kami mengambil. Dua bodyguard tadi selalu mengawasi kami. Mendengar jawaban begitu, nyembau orang nak ambil talu tadi dek Nabi Sulaiman. Apakah keistimewaan ibadahmu sampai-sampai malaikat ikut menjadi bodyguardmu? Ada kebiasaannya. Sama nyelang ambil turun telur burung, ada orang bansek yang minta gandum kayaknya, minta sedekah. Gandum hanya saganggam diagihannya. Dek gara-gara inya memberi bersedekah hanya segenggam gandum, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menjaga dirinya karena dia bersedekah dalam keadaan sempit. Ko di antara sekian banyak manfaat sedekah. Ambo yakin gini bu, infak besok ibarat kumpul pasal 100 berapa? 2 juta. Kalau kini mungkin 3 juta. Ya, ya lain. Jadi mulai dari Kokatajan sampai Sagan-Sagan kita bersedekah bu. Allah akan memberikan haitsu la yatasik. Sedekah bisa mengekalkan harta yang kita punya. Sedekah bisa memperpanjang umur kita. Sedekah bisa menjaga diri kita dari orang-orang jahat yang berbuat buruk kepada kita. Semoga bermanfaat. Pak NG Kodi tadi sampai 10 menit bu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Korpri dan hadirin undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan penjabat sementara Bupati Agam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Bapak Dr. Ades Haji Edi Busti, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz, Pak Azwar jauh datang dari Solo, hanya menyampaikan bagaimana kita bisa berikhlas. Banyak hal yang mesti kita petik tentang keikhlasan, mulai dari ikhlas sedekah, ikhlas terhadap kawan lebih daripada kita, ikhlas terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ikhlas terhadap pengabdian. Jadi kata Ustadz tadi, tidak perlu pula orang dikotak-kotakkan, ini orang ikhlas, ini orang tidak ikhlas. Kalau sekarang pilkada jangan juga dikotak-kotakkan, ini pendukung si A, ini pendukung si B. Bagi kita seluruh ASN, saya ingatkan, kita di bawah naungan bendera Korpri. Jadi untuk tidak menjadi perbedaan, tidak menjadi gibah nanti, maka kita berikhlas. Itu yang disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Yang saya hormati Kepala Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, Kepala UPD, seluruh pejabat eselon 3, peserta pengajian Korpri yang saya muliakan, ibu-ibu orang tua kita dari pengajian BKMT yang hadir pada kesempatan ini. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kepada kita semua. Alhamdulillah bisa kita syukuri tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Izin kami menyampaikan salam maaf dari Pak Bupati. Minggu kemarin beliau yang hadir di sini. Minggu ini saya yang hadir. Beliau tidak hadir karena mengikuti kegiatan di Jakarta dengan Kepala Bapeda. Kalau minggu lalu saya tidak hadir di masjid, ada kegiatan yang saya ikuti juga di luar kota. Intinya pada kesempatan pengajian Pak Bupati atau saya tetap akan hadir, terkecuali ada halangan yang tidak bisa saya hindari gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadi renungan bagi kita, menjadi sebuah momentum membangun nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah kita ASN, membangun secara berikhlas, membantu satu sama lainnya, mengingatkan satu sama lainnya. Tidak perlu juga kita membenci satu sama lainnya. Ketika kita ikhlas, semuanya berjalan dengan baik. Hidup ikhlas memang susah dilaksanakan, tetapi mesti dilakukan. Mesti dilakukan. Orang yang bisa ikhlas, orang yang bisa menikmati hidup apa adanya. Orang yang tidak bisa ikhlas, orang yang mengejar impian tanpa batas. Itu inti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Oleh karena itu, untuk bisa berikhlas, perbanyak sedekah. Sedekah. Jangan sedekah ketika pilkada aja, Pak. Atau zakat ketika pilkada. Nggak. Kalau zakat ketika pilkada perlu juga dihitung asnafnya gitu. Tapi kalau sedekah kan tidak perlu hitung asnaf, Ustaz. Asnafnya tidak perlu dihitung. Jadi mungkin saja Pak, hari ini akan banyak orang bersedekah pilkada atau berzakat pilkada. Kalau ada yang saya dengar nanti Ustaz orang berzakat pilkada, saya ulangin sama dia, tolong dihitung juga asnafnya. Itu yang dapat saya ulas dari pembicaraannya. Mari kita bangun nilai kebersamaan, mari kita jaga kekompakan dan harmonisasi, dan mari kita jaga semuanya stabilisasi daerah di dalam menghadapi pilkada. Karena seluruh ASN menjadi patokan, menjadi tolok ukur
bagi masyarakat di dalam pilkada. Beri contoh yang baik, beri pemahaman yang baik, sehingga pilkada yang akan kita hidupi dan momentum pilkada ini bisa kita jalani dengan sebaik-baik. Jangan beri pecundang dan jangan dicundangi kawan-kawan, karena itu akan menyangkut juga kehidupan dan di masa yang akan datang. Kalau ada pilihan yang berbeda dalam hati masing-masing aja, nggak perlu disampaikan kepada siapapun. Karena kita juga tidak bisa netral ASN ini, karena kita punya hak pilih. Kecuali kita kayak ABRI bisa netral, karena kita tidak memilih. ASN punya hak pilih. Yakin saya, seluruh pegawai ASN di Agam ini tidak akan netral, karena dia punya hak pilih. Itu perlu dijaga. Hak pilih itu adalah hak privasi masing-masing kita sebagai warga negara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan kami. Kami sudahi dengan, namun sebelum kami tutup, kami ingatkan ada pembukaan penerimaan P3K. Ya Mi, sudah dibuka. Tolong ingatkan kawan-kawan kita untuk mendapat kesempatan ikut seleksi di P3K. Mudah-mudahan yang mereka yang dapat kesempatan ini dimudahkan untuk bisa menjadi pegawai P3K. Tetapi perlu kami ingatkan, pegawai P3K bukan PNS. PNS bukan pegawai P3K. Hak dan kewajiban tetap akan berbeda. Tetapi P3K adalah ASN. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Infak kita terkumpul pada pagi hari ini sebanyak Rp2.800.000. Atas segala kehadiran dan perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Dan kita akhiri wirid pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, itulah rangkaian kegiatan kita pagi ini. Saya Prinsesya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.